Shalom, saya Andreas dan teman saya adalah Shalom, saya Gabriel. Saat ini kita akan menceritakan sebuah cinta kasih Tuhan yang kita alami selama di kapal ini. Mungkin terlebih dahulu Gabriel akan menceritakan terlebih dahulu. Ya, mungkin selama saya kerja di kapal pesiar ini banyak hal-hal yang terjadi, baik itu hal yang baik, hal yang buruk selama saya kerja di kapal pesiar, maupun kabar baik, kabar buruk yang pernah saya dapat selama saya kerja di kapal pesiar. Tapi ada satu hal yang benar-benar membuat saya tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Hal itu terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, ketika saya masih kerja di kapal. Ketika itu saya mendapatkan sebuah kabar duka. Kabar duka itu adalah ketika saya mendapatkan kabar dari teman gereja saya kalau papa saya panggil Tuhan pada saat itu membuat saya sangat terpukul sekali waktu itu. Dan apa yang saya lakukan ketika mendapatkan ini, saya seperti hal yang tidak percayalah. 2 hari sebelumnya saya menanyakan kabar pada orang rumah kalau bapak saya masih sehat, masih tidak ada istilah kayak ada penyakit apapun. Dan ketika kabar itu saya terima, ya saya hanya nangis lah. Secara manusiawi saya tidak bisa menerima hal itu semua, karena di saat itu saya masih merasa belum cukup bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Dan ketika saya mencikapi kabar duka itu, yang saya rasakan benar-benar hancur lah, patah hati yang paling berat dalam hidup saya. Dan apapun yang terjadi, saya ingin pulang pada saat itu. Dan sayangnya kapal kita sedang berada di laut, dan saya harus menunggu untuk kembali ke darat lagi sekitar 2 hari. Dan ketika saya bisa pulang, ketika kapal sudah bersandar, saya pikirkan hanya pulang berdua. Saya pikir, kenapa Tuhan manggil bapak saya ketika saya belum bisa merasa membahagiakan orang tua saya. Dan apapun yang terjadi, ya saya cuma ingin pulang melihat terakhir jasad bapak saya ketika itu. Dan yang saya rasakan, ya banyak teman-teman yang mensupport saya dalam kondisi keterpurukan tersebut, kedukaan tersebut. Support saya untuk selalu bangkit. Dan ada beberapa teman saya juga yang sudah merasakan hal seperti saya ketika orang tuanya dipanggil terlebih dahulu sebelum mereka bisa membahagiakan orang tua, dan memberi motivasi tersebut pada saya. Ketika saya pulang, saya sampai ke rumah, ya saya bisa melihat jasad bapak saya terakhir kali. Dan itu semuanya seperti sebuah mimpi, karena 3,5 bulan yang lalu sebelum saya berangkat kerja lagi ke Malaysia, bapak saya masih ngantar saya. Dan cuma bersana, jangan banyak pikiran. Itu hal-hal yang masih saya ingat sampai sekarang. Hasil video terakhir kalinya pada saya. Dan ketika saya sampai di rumah, terus sampai pemakaman beliau, saya rasakan masih kehilangan. Saya masih nggak percaya dengan hal itu sih. Saya benar-benar halut, hancur. Gimana
posisi saya sebagai anak laki seorang bisa menggantikan sosok bapak saya di keluarga saya. Saya benar-benar tidak bisa, merasa belum bisa untuk menggantikan bapak saya saat itu. Tapi lambat hari, lambat minggu, lambat bulan, lambat tahun, saya bisa menyikapi itu semua, bahwa rancangan Tuhan itu memang baik. Ketika Tuhan memanggil bapak saya pulang ke surga, ya itu semua rencananya Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan sudah berencana, Dia akan memberikan rancangan yang terbaik untuk kita semua. Mungkin secara manusia kita tidak bisa menerima itu semua. Secara manusia kita tidak bisa menerima kalau seseorang tua yang selalu ada buat kita pergi untuk selama-lamanya. Tapi balik itu semua, percaya Tuhan sudah menyediakan rancangan yang indah buat kita semua. Seperti yang tertulis di Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Ketika saya menyikapi dari firman Tuhan tersebut, saya berpikir ketika hidup kita, selama kita hidup, kita selalu berserah kepada Tuhan, selalu kita akan firman-Nya. Niscaya ketika kita saatnya dipanggil nanti, itu sebuah keuntungan kita untuk kembali ke surga dan duduk di samping Allah Bapa di sana. Dan saya percaya itu ketika Bapak saya sudah tidak ada, saya percaya Bapak saya sudah damai di sana. Tinggal kami semua yang masih hidup ini untuk selalu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena satu, waktu kita untuk kembali untuk menghadap Bapa di surga sana tidak tahu. Dan selama kita masih diberi kesempatan tiap harinya untuk bisa melanjutkan hidup, setidaknya kita harus tetap mendekatkan diri pada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu memberikan rancangannya dan sejahteranya untuk kita semua. Dan sekiranya pengalaman saya di kapal ini yang paling berat itu semua yang saya kehilangan saya. Dan yang satu hal orang yang perlu diingat, ketika kita pergi untuk bekerja jauh dari keluarga, siap atau enggak siap, kita suatu saat pasti akan ditinggal oleh keluarga. Walaupun itu semua berat, tapi percaya Tuhan akan menunjukkan kalau Tuhan itu sayang kepada orang tua kita, sayang kepada keluarga kita. Dan itu semua akan membuat kita semakin kuat dalam menjalani hidup. Dan ujungnya juga bila kita, waktu kita sampai nanti, kita juga akan dipanggil. Dan setidaknya selama kita hidup, kita harus bisa menyerahkan hidup kita pada Tuhan, selalu menuruti perintah. Dan dimanapun kita berada, bekerja, selalu ingat Tuhan. Karena satu hal yang perlu diingat, rancangan Tuhan itu tidak buat kita. Itu sekiranya kesaksian saya selama saya kerja di kapal pesiar, hal yang masih teringat sampai sekarang. Sekiranya dari kesaksian saya bisa memperkuat orang lain ketika orang lain berada posisi seperti saya. Saya percaya Tuhan itu selalu baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Gabriel untuk kesaksiannya pada hari ini. Dan selanjutnya saya akan menceritakan cinta kasih yang saya alami di kontrak ini, tepatnya di kontrak ketiga ini. Pada tanggal 26 September 2019, saya berangkat dari Jakarta ke Filipina, saya ke Filipina ke Taiwan, karena tepatnya kapal kita sedang ada di Taiwan untuk pengambilan penumpang. Dan setelah kita ke
berjalan beberapa bulan. Pada tanggal 6 Februari 2020, COVID-19 menyerang di Jepang dan di Taiwan. Di saat itu kapal kita sedang ada di Jepang. Setelah kita melakukan pergi tolak ukur ke Jepang, kita tidak bisa lagi untuk balik ke Jepang atau ke Taiwan karena kita sudah di lockdown di negara itu semua. Dan selama 4 hari kita stay di tengah laut, kita tak tahu jalan kemana kita harus pergi, kita harus membawa kita kemana tamu-tamu kita atau apapun, makanan pun persediaan sudah mulai habis. Dan puji Tuhan, setelah negosiasi dengan negara Taiwan, kita bisa stay kembali di port Taiwan, tepatnya di Keelung. Dan setelah itu, setelah lama 3 bulan lamanya, kita menunggu kapan kita bisa pulang, kapan bisa balik ke Indonesia lagi, karena kita sudah cemas karena dengan wabah ini kita semakin menjadi semakin menjadi bahaya di tempat ini. Dan pada saat itu manajer saya bilang ke saya, kalau kamu harus stay di sini, kamu harus bantuin kapal ini supaya bisa membawa penumpang-penumpang yang ada di Singapura. Setelah itu kita pergi ke Singapura untuk mengambil penumpang-penumpang yang baru. Saat itu saya bimbang, saya takut dan saya cemas. Saya harus bagaimana? Tapi malam itu saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, kalau misalnya kita stay di sini, saya ingin kita selalu safe Tuhan, kita selalu sehat Tuhan. Kalau memang rencanamu, anakmu mau di stay di sini, saya nggak apa Tuhan, yang penting saya masih bersama dalam lingkungan tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Saya stay di sini sudah hampir 3 minggu di Singapura, dan saya masih mendapatkan kesehatan, keselamatan sampai hari ini juga. Dan di waktu itu saya mengingat satu ayat yang sangat berkenan di hati saya, yaitu di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, ayat itu yang sampai selama ini boleh menjadi kekuatan buat kami, boleh menjadi semangat buat kami untuk, saya percaya Tuhan tuh pasti nggak akan tinggal diam. Tuhan tuh akan memberikan rancangan terbaik buat kita. Tuhan akan memberikan sebuah mukjizat buat dunia ini, karena dunia ini sedang mengalami sebuah wabah penyakit yang mungkin sampai sekarang belum bisa mengetahui obatnya atau vaksinnya. Dan saya bersyukur sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk melakukan kesaksian betapa cinta kasih-Nya Tuhan kepada kami yang jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari siapapun yang kita sayangi, apa yang kita pedulikan. Tapi saya percaya Tuhan itu Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan Allah yang mengasihi. Dan sebentar kami akan menyanyikan sebuah pujian yang kiranya kita
memberikan semangat buat kami selama ada di kapal ini. Shalom, puji Tuhan. Halo Mas Andreas Dede dan Mas Gabriel, bagaimana keadaannya? Tentunya sehat, luar biasa, Tuhan menyertai. Walaupun masih berada di perairan di Singapura, saya yakin berkat Tuhan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan Anda berdua dengan teman-teman yang ada. Dan puji Tuhan, terima kasih atas berkat kesaksian yang Anda berikan kepada kami semuanya, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap percaya, tetap pegang teguh, tetap bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur jikalau sampai hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, pemeliharaan, dan Engkau selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Bapa, hari ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami, Tuhan, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk melakukannya. Urapi kami semuanya, dan biarlah renungan ini akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini saya ambil di dalam Ulangan, ya. Kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 dengan tema penyertaan Tuhan. Ulangan 31 ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat memberikan kekuatan kepada kita bahwa Tuhan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap orang itu mendambakan satu penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam segala hal, dalam segala aktivitas kehidupan kita yang kita jalani. Walaupun di dalam satu realitas atau kenyataan masih dijumpai banyak orang-orang percaya yang lebih mengandalkan kemampuan dirinya. Banyak juga yang mengandalkan tentang kehebatan orang lain. Oh, si A itu hebat, luar biasa. Dan juga seringkali mengandalkan akan kekuasaan. Kita punya otoritas, kita punya kuasa, dan juga jabatan atau harta. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa Allah itu akan menyertai. Allah menyertai umatnya untuk apa? Menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Dan bukan hanya menyertai supaya kita kuat menghadapi tantangan, tapi Tuhan dalam penyertaannya, Tuhan akan memberikan kemenangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kalau kita memiliki Tuhan. Tuhan yang tidak akan mengecewakan, Tuhan yang tidak membiarkan kita, Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita
seperti yang kita baca di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Betapa senangnya jika kita menyadari bahwa perjalanan hidup kita disertai oleh Tuhan. Tadi kita bisa mendengar kesaksian bagaimana Allah menyertai di dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka jauh dari orang tua, sekalipun mereka ada di perairan, di tengah-tengah lautan, tapi Allah menyertai, Allah selalu ada, Allah membimbing, Allah tidak membiarkan mereka, sekalipun harus banyak menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dampak dari penyertaan Tuhan, kita akan memperoleh perlindungan. Allah menyertai kita, bukan hanya perlindungan yang kita dapatkan, tapi kita akan melihat satu pertolongan. Allah menolong dalam semua masalah yang kita hadapi, dalam perjalanan hidup kita. Dan ketika penyertaan Tuhan itu ada di dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan pemeliharaan. Kita sudah mendengar kesaksian bagaimana Allah memelihara, bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah melindungi. Bukan hanya melindungi, menolong, bukan hanya dalam satu kehidupan pertolongan, tetapi juga Tuhan memberikan bimbingan, mengarahkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan itu bukan hanya seperti yang saya sebutkan tadi. Pertolongan Tuhan juga ada di dalamnya satu hal yang terkandung, yaitu apa? Pengawasan. Jadi Tuhan menyertai, maka di dalamnya juga ada namanya pengawasan. Kita sedang diawasi, diperhatikan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, bukti daripada pengawasan dari Tuhan. Allah melihat saat kita melakukan penyimpangan terhadap firman Tuhan. Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah juga tahu, melihat ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Ketika kita menyimpang daripada kebenaran. Itulah penyertaan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian, penyertaan Tuhan itu di dalamnya ada unsur teguran. Teguran di mana ketika kita tidak mengikuti langkah-langkah Tuhan, maka kita diingatkan, maka kita disadarkan, dan tidak jarang kita juga sering kali kita dihajar. Hajarannya apa? Melalui masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak taat kepada firman Tuhan, perhatikan, penyertaan Tuhan di dalamnya ada teguran. Dan ketika ditegur, tentunya kita juga akan menghadapi dan menerima akan hajaran-hajaran. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, ketika kita diawasi, ketika kita ditegur, ketika kita diingatkan, apa respon kita? Bukankah seringkali kita memandang Tuhan itu secara negatif? Seringkali kita berpendapat bahwa Allah itu meninggalkan kita, Allah tidak menolong, Allah tidak menyertai kita, dan masih banyak hal-hal yang kita menganggap bahwa Tuhan itu negatif. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita akan perhatikan. Kita akan mengubah konsep kita, pandangan kita, pikiran kita negatif terhadap Tuhan yang menyertai kita. Padahal Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, justru dalam kondisi itulah
Allah datang kepada kita. Justru Allah sedang ada di samping kita. Untuk apa? Meluruskan jalan kita. Meluruskan perbuatan-perbuatan kita yang sudah menyimpang. Oleh sebab itu penyertaan Tuhan tadi saya katakan, di dalamnya ada teguran, di dalamnya ada pengawasan, di dalamnya ada ajaran-ajaran. Perhatikan, bukan berarti Tuhan itu jauh dari kita. Bukan berarti Tuhan tidak menolong, bukan berarti Tuhan tidak mengerti, bukan berarti Tuhan tinggalkan kita. Justru disitulah Tuhan sedang ada di samping kita. Untuk apa? Untuk meluruskan jalan kita yang tidak benar. Dalam kondisi yang seperti itu, justru kita perhatikan Allah tangannya sedang terulur untuk menarik kita supaya kita tidak tersesat. Itulah penyertaan Tuhan. Saya yakin ketika kita dengar tadi kesaksian, bagaimana katakan bahwa rencana rancangan Tuhan itu indah di dalam kita. Bukan hal yang celaka. Dan bahkan melalui segala peristiwa itu, mereka boleh mengenal kepada Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Dan itu yang menjadi satu keuntungan di dalam setiap orang. Yang boleh menikmati, merasakan, meyakini bahwa Allah itu menyertai. Allah tidak membiarkan kita, Allah tidak meninggalkan kita. Dia ada di samping kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tadi katakan, ketika kita ditegur, ketika kita dihajar, dan bahkan mungkin kita mendapatkan sanksi. Perhatikan, itulah bukti kasih Allah. Itulah bukti dari penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari hari ini kita mau belajar betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita harus menghadapi berbagai macam masalah dan tangan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ayat mengatakan, sadarlah bahwa perlindungan itu pasti diberikan. Sadarlah bahwa pertolongan Tuhan itu disediakan di dalam kehidupan kita. Sadarlah bahwa pemeliharaan itu akan kita rasakan. Dan sadar juga, teguran hajaran itu harus kita terima juga. Jangan kita mencari yang enak saja. Tapi ketika Tuhan menegur, ketika Tuhan mengajar, menghajar dalam hidup kita, biarlah kita akan terima itu. Untuk apa, saudara? Untuk membuat kita hidup berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, ayat yang ke-6 di dalam Ulangan 31 dengan jelas. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari ini mari kita akan kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan takut, jangan gemetar, hadapi itu semuanya. Kalau hari-hari ini kita menghadapi berbagai macam tantangan, penderitaan, masalah di dalam hidupmu, hadapi. Jangan lari dari kenyataan. Jangan lari daripada masalah yang kamu hadapi. Hadapilah. Jangan gemetar. Jangan takut. Kenapa kita tidak takut dan gentar? Mengapa kita harus kuat dan meneguhkan hati kita? Ayat yang ke-8 di dalam Ulangan 31. Apa yang dikatakan? Sebab, saya bacakan di sini, Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Perhatikan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hatimu. Bapak Ibu saudara sekalian, hadapi itu semuanya. Kuatkan iman kita, teguhkan hati kita.
Jangan takut, jangan gentar. Hadapi, sebab Tuhan sendiri yang sebagai pemimpin kita. Sebab Tuhan sendiri yang akan menyertai dan menolong kita. Itulah bentuk kasih Tuhan. Itulah bentuk penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kesaksian tadi kedua saudara kita membuktikan bahwa Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan menyertai dan Tuhan menolong. Hari ini mari bersama dengan Tuhan kita menjadi orang yang kuat. Bersama dengan Tuhan kita akan menjadi pemenang. Penyertaan Tuhan ada dan selalu di dalam hidupmu. Sebab Dia sendiri, perhatikan, Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan. Kalau Tuhan menjadi pemimpin kita, saya yakin Tuhan tidak pernah salah untuk membawa kita. Dan Dia akan membawa kita sampai kepada perhentian yang kekal. Sampai kepada janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Perhatikan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari pegang teguh dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau menyertai dalam setiap kehidupan kami. Sebab Engkau sendiri Allah Tuhan yang berjalan di depan sebagai pemimpin. Bahwa Engkau sendiri yang akan menolong dan menyertai kami. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang menyelamatkan. Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan tidak akan membawa kami ke dalam satu tempat yang tidak baik. Tetapi kami percaya Tuhan akan bawa kepada kami. Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami Bapa, yang membuat kami boleh bersyukur, yang membuat kami boleh menjadi orang yang kuat, yang membuat dalam hidup kami tidak tawar hati. Bapa, kami bersyukur kalau Tuhan sudah kerjakan kepada saudara kami, sekalipun mereka berada di atas pengairan, di atas air, di mana mereka berada di wilayah perairan Singapura. Kami percaya Tuhan juga akan lakukan itu di dalam setiap kehidupan kami yang ada di tempat kami masing-masing. Kuatkan iman kami. Bapa, kami percaya Engkau sebagai Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami dan membiarkan kami Bapa. Terima kasih meteraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.